Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah manajemen kebijakan kesehatan kelas Butito akan mempresentasikan melalui video mengenai implementasi kebijakan. Berikut ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kak Hafsah Farah, kemudian ada saya Eka Fitri Alviani, kemudian ada Kak Farista Widyastuti, ada Kak Yohani Satya Putri, ada Kak Dimas Nurwidi, dan yang terakhir ada Kak Cita Zahra Primalia. Selanjutnya adalah overview materi yang akan kami presentasikan kali ini. Yang pertama adalah definisi implementasi kebijakan. Yang kedua adalah teori implementasi top-down, bottom-up, dan hybrid. Yang ketiga adalah bagaimana pendekatan Principal Agent Theory dan New Public Management dapat kita manfaatkan untuk memahami implementasi kebijakan. Dan yang terakhir adalah yang keempat adalah contoh analisis implementasi kebijakan kesehatan yang representatif untuk menjelaskan materi dalam konteks Indonesia. Mari langsung saja kita mulai. Berikut ini adalah beberapa definisi dari implementasi kebijakan menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Friesman dan Wildavsky pada tahun 1973. Implementasi dianggap sebagai proses melaksanakan dan menyelesaikan kebijakan. Kemudian yang kedua adalah Meimer pada tahun 1991 berpendapat bahwa implementasi sering dilihat sebagai bagian dari proses linear yang berlanjut langsung dari prediksi dan arahan yang diberikan oleh pejabat kepada pembuat kebijakan, ke implementasi, dan kemudian pada hasil kebijakan. Lebih spesifik lagi, Nakamura dan Smallwood berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas dan operasi yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan dan objektif yang ditentukan dalam kebijakan yang disahkan. Jadi, implementasi kebijakan publik melibatkan berbagai lapisan pemerintahan dan beragam agen pemerintah mulai dari legislatif hingga eksekutif hingga unit administratif. Kemudian, implementasi melibatkan proses pengambilan keputusan yang terus berlangsung serta menghadapi tekanan dari pihak yang berkepentingan maupun yang berseberangan. Dengan demikian, motivasi, aliran informasi, serta keseimbangan kekuatan dan sumber daya di antara pemangku kepentingan mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Bjorkman berpendapat bahwa implementasi adalah proses pengambilan keputusan yang kompleks, interaktif, dan berkelanjutan yang merupakan bagian paling krusial dari proses kebijakan karena hasil kebijakan bergantung pada seberapa berhasil implementasi tersebut. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan bagaimana berbagai pendekatan teoritis dapat memberikan pandangan yang berbeda tentang bagaimana kebijakan harus dirumuskan, dilaksanakan, dan apa implikasinya terhadap demokrasi dan partisipasi masyarakat. Teori top-down didasarkan pada ide bahwa kebijakan dirumuskan oleh pemerintah pusat dan harus dilaksanakan sesuai dengan keputusan tersebut. Penelitiannya bergerak dari pengambilan keputusan di tingkat atas hingga pelaksanaannya di tingkat bawah dengan tujuan untuk dapat memprediksi keberhasilan implementasi dan memberikan rekomendasi. Dalam pendekatan ini, proses kebijakan dianggap terstruktur dalam tahapan-tahapan yang jelas dan terpisah, dan implementasi dipandang sebagai proses yang harus diatur dan dikontrol secara hierarkis oleh pemerintah pusat. Model demokrasi yang mendasari pendekatan ini cenderung elitis, di mana keputusan oleh segelintir elit dianggap mewakili seluruh masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah teori bottom-up, berangkat dari level implementasi di mana birokrat individu dan jaringan administratif lokal menjadi fokus utama. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan mengakui bahwa proses kebijakan adalah kontinu dan terpadu antara formulasi dan implementasi. Proses pelaksanaannya dipandang sebagai pemecahan masalah yang desentralisasi,
di mana pelaksana memiliki ruang untuk mengadaptasi dan mengatasi masalah secara mandiri. Model demokrasi di sini lebih partisipasif, menekankan pentingnya keterlibatan dari berbagai pihak yang terpengaruh oleh kebijakan. Selanjutnya adalah teori hybrid, muncul sebagai usaha untuk mengintegrasikan kekuatan dari kedua pendekatan tersebut. Dalam pendekatan ini, penelitian mencoba mencapai pemahaman yang menyeluruh tentang proses implementasi dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang sering diabaikan dalam pendekatan lainnya. Pendekatan hybrid menolak pandangan bahwa proses kebijakan dapat dipecah menjadi tahapan yang terpisah dan menganggap perubahan kebijakan sebagai sesuatu yang kompleks dan dinamis. Dalam model ini, proses implementasi dipandang sebagai sesuatu yang memerlukan pembelajaran berkelanjutan dan mampu beradaptasi dengan kondisi sosial ekonomi yang berubah. Pendekatan hybrid ini juga mengakui pentingnya keseimbangan antara kekuasaan pemerintah pusat dengan partisipasi dan input aktor-aktor lokal. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana pendekatan Principal Agent Theory dan New Public Management dapat kita manfaatkan untuk memahami implementasi kebijakan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan Principal Agent Theory. Teori Principal Agent Theory atau yang disebut dengan teori agensi yang dicetuskan oleh Jensen dan McLean pada tahun 1976 yaitu terjadi saat satu orang atau lebih atau kita sebut principal memperkerjakan orang lain atau kita sebut agent untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenangannya dalam mengambil keputusan. Walaupun dalam pelaksanaannya kadang terjadi konflik kepentingan di mana prinsipal dan agent mempunyai kepentingan masing-masing. Biasanya permasalahan akan timbul jika prinsipal mengalami kesulitan dalam memantau dan tidak memiliki informasi yang lengkap dari apa yang dilakukan oleh agent, sehingga sangat butuh pengawasan dari pihak prinsipal. Selanjutnya, keleluasaan dan kompleksitas Principal Agent Theory dipengaruhi oleh yang pertama adalah sifat dari masalah. Misalnya seperti makro versus sektoral atau mikro, sederhana versus kompleks, banyak sebab versus sebab tunggal, dan sensitivitas politik yang tinggi versus netralitas politik. Selanjutnya adalah konteks atau keadaan di sekitar permasalahannya. Contohnya, situasi politik, apakah ekonomi tumbuh atau tidak, ketersediaan sumber daya, dan perubahan teknologi. Dan yang terakhir adalah mekanisme organisasi yang diperlukan untuk implementasi kebijakan, seperti keterampilan dan sumber daya yang harus dimiliki. Selanjutnya adalah contoh pendekatan Principal Agent Theory dalam implementasi kebijakan kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong. Pemerintah sebagai prinsipal yang memberikan wewenang kepada PT Bio Farma sebagai agen untuk mengadakan program vaksinasi gotong royong secara gratis kepada masyarakat yang belum melakukan vaksin pertama dan vaksin kedua, dengan tujuan mendukung program pemerintahan dalam penyebaran imunisasi dengan konteks percepatan vaksinasi. Walaupun dalam implementasinya terdapat beberapa kendala, terutama dalam permasalahan data dan komunikasi yang masih terfragmentasi. Yang kedua adalah pendekatan New Public Management atau kita sebut NPM. Jadi NPM ini merupakan gagasan yang diusung oleh Hood pada tahun 1991 yang menyatakan bahwa NPM merupakan pendekatan yang memodernisasikan kebijakan-kebijakan sektor publik sehingga pengelolaannya berorientasi pada pasar dan meningkatkan cost efisiensi bagi pemerintah. Salah satu komponen dari NPM ini yang harus dimiliki organisasi adalah adanya standar kinerja atau ukuran kinerja. Jadi, standar itu bertujuan agar dapat memberikan nilai terbaik dan praktik terbaik.
Sedangkan ukuran kinerja untuk menilai berhasil atau tidaknya dalam mencapai target kinerja dan tujuan organisasi. NPM ini menjadikan sektor publik menjadi lebih ramping dan kooperatif, serta membuat administrasi publik menjadi responsif terhadap kebutuhan masyarakat, baik sipil maupun non-sipil, dengan menawarkan pengukuran ekonomi, efisien, dan efektivitas. Berikut ini adalah value karakteristik NPM menurut Haier pada tahun 2011. Yang pertama adalah membuat rencana strategis terkait dengan proses perencanaan organisasi tahunan. Kemudian, menetapkan tujuan dan sasaran organisasi tiap tahun, mengembangkan indikator kinerja individu dan organisasi, pengembangan dan implementasi kerangka perencanaan organisasi yang komprehensif, hubungkan strategi dan tujuan organisasi, pengembangan dan implementasi tujuan manajemen dan kerangka evaluasi kinerja, dan yang terakhir adalah pengembangan dan implementasi proses evaluasi pribadi. Berikut ini adalah contoh pendekatan New Public Management pada penilaian Badan Kepegawaian Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa negara berkewajiban dalam melayani setiap warga negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, bahwa tujuan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan amanat itu, pemerintah wajib untuk memenuhi kebutuhan warga negara melalui sistem pemerintahan yang baik. Demi mengukur kerja pemerintahan dalam pelayanan publik, Ombudsman RI mengeluarkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja ASN yang bertujuan untuk penyelenggaraan kepegawaian yang berkualitas, profesional, dan akuntabel. NPM pada Badan Kepegawaian Daerah pada hakikatnya telah mentransformasikan organisasi sebagai organisasi pelayanan masyarakat. Tugas utamanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kreativitas dan kemampuannya dalam mencapai tujuan bersama. NPM diimplementasikan di organisasi BKD sebagai perwujudan semakin besarnya tuntutan masyarakat tentang terciptanya pemerintahan yang baik atau good government. Berikutnya, untuk contoh analisis implementasi kebijakan kesehatan, kami mengambil tesis yang dibuat oleh Iswanto pada tahun 2023 dengan judul Analisis Implementasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Buton Utara pada tahun 2021. Jadi, sebelum kita melakukan analisis, maka perlu diketahui apa sih BOK itu? BOK atau Bantuan Operasional Kesehatan adalah dana alokasi khusus non-fisik untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan program prioritas nasional di bidang kesehatan. BOK diberikan setiap tahunnya kepada Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten maupun Kota, dan UPTD Puskesmas. Di pembahasan kali ini, kita akan mengupas lagi tentang BOK Puskesmas yang bertujuan untuk memberikan sumber daya operasional pada Puskesmas guna meningkatkan program UKM di Puskesmas. Bagaimana implementasi ini dilakukan? Pada dasarnya, kebijakan dibuat untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, di mana saat ini masih ditemukannya program-program UKM pada Puskesmas yang tidak tercapai dan anggaran menjadi hal utama yang dikeluhkan daerah.
Sehingga dari analisis kebijakan dapat dikatakan implementasi dilakukan secara hybrid atau gabungan antara top up dan bottom up, di mana telah dibentuk kebijakan BOK yang mulai direalisasikan pada tahun 2010 untuk membantu puskesmas dan jaringannya dalam melaksanakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif sesuai standar pelayanan minimal menuju Millennium Development Goals dan sampai saat ini masih dijalankan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOK bidang kesehatan tahun 2024. Peran pusat yang terlibat dalam dana BOK ini adalah Kementerian Kesehatan sebagai pengusul hasil verifikasi kebutuhan dana BOK daerah yang diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Yang selanjutnya, Kementerian Keuangan melakukan penyaluran dana berdasarkan rekomendasi DJPK melalui dana transfer daerah. Setelah dilakukannya transfer kepada daerah, maka Permendagri akan berperan untuk mengatur administrasi keuangan di daerah. Dalam perjalanannya, perubahan dalam proses memberikan percepatan dalam penyaluran dilakukan pada tahun 2022 melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis bidang penggunaan dana alokasi khusus non-fisik bidang kesehatan tahun 2023, di mana penyaluran BOK untuk puskesmas diberikan atau dikirim langsung ke rekening puskesmas, sehingga puskesmas dapat mengelola langsung dana BOK-nya. Kelompok kami menyimpulkan bahwa dalam kasus ini dapat dikatakan sebagai implementasi kebijakan dengan pendekatan New Public Management. Dalam melakukan implementasi kebijakan ini, pasti terdapat faktor pendukung maupun faktor penghambatnya. Untuk faktor pendukung, yang pertama adalah adanya dukungan dalam proses penyaluran BOK dari pusat ke daerah, di mana tahapan penyaluran dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap 1 pada bulan April tahun anggaran berjalan, dan tahap kedua pada bulan Agustus tahun anggaran berjalan, dan tahap ketiga pada bulan November tahun anggaran berjalan. Faktor pendukung kedua adalah pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan melakukan FGD untuk mendapatkan informasi kebutuhan yang real dengan melakukan DEX kepada setiap daerah mau di provinsi, kabupaten, dan kota. Selanjutnya, untuk faktor penghambatnya yaitu yang pertama, masih terbatasnya ASN di puskesmas sehingga bendahara BOK dipegang oleh tenaga kesehatan sehingga terjadi beban kerja yang tinggi. Faktor penghambat yang kedua adalah besaran dana yang didapatkan tidak sesuai dengan kebutuhan real puskesmas untuk dapat menjalankan program UKM. Kemudian faktor penghambat yang ketiga adalah petunjuk teknis yang berubah setiap tahunnya, sehingga setiap tahunnya perlu dilakukan pembuatan peraturan wali kota ataupun bupati terbaru sehingga menghambat realisasi BOK yang harus dilakukan segera. Dan faktor penghambat yang terakhir adalah banyaknya laporan yang dibuat. Dalam hal ini menghambat dalam proses penyerapan dana BOK dan pekerjaan utama sebagai tenaga kesehatan terkadang tidak dapat dikerjakan. Sekian presentasi dari kami mengenai implementasi kebijakan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan manfaat dari materi ini ya. Terima kasih.